Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Mari sama-sama pagi ini kita datang kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebelum itu saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang maha pengasih. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat nafas yang baru, buat kesempatan yang baru Tuhan berikan bagi kami semua. Kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Biarlah hanya nama Yesus Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang hadir pagi hari ini. Kami percaya Tuhan kami pulang tidak sama pada waktu kami datang. Apabila ada roh yang tidak suka dengan ibadah kami Tuhan, kami umat-Mu sepakat hati usir kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau ambil alih ibadah kami Tuhan. Biarlah berjalan sebagaimana mestinya. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah urapan yang baru, hikmat yang baru Tuhan terus tambah-tambahkan. Sehingga apa yang disampaikan boleh dapat mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kami berikan hati kami buat Tuhan. Kami berikan hidup kami buat Tuhan. Sebab Tuhan telah memberi dahulu hidupnya bagi kami. Kami mau naikkan pujian kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Naikkan dengan sungguh pujian. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Sama-sama kita naikkan pujian. Inilah rinduku kepadamu, hanya kepadamu Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu,
di setiap waktu. Nyatakan jalanmu Tuhan. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Amin. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, Seluruh jiwaku Tuhan. seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Kami berikan hidup kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Naikkan dengan sungguh pujian ya. Kami mau berikan semua hidup kami hanya untuk Dan jiwa karena Engkau begitu mengasihi hidup kami. semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Ku berikan hatiku dan jiwaku. Naikkan dengan sungguh. semuanya bagimu. Amin Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, kami berikan dan jiwaku, Dan segenap jiwa kami Tuhan. semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap
nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu. Oh Tuhan, pagi ini kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kalau sampai saat ini kita ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Ini hatiku Tuhan, ini hidupku Tuhan. Ku mengasihimu, oh Tuhan, kami mengasihimu, kami mengasihimu. Hanya Kau yang disembah. Oh, haleluya.
Kita percaya kita adalah umat kesayangan Tuhan, amin. Amin. Untuk itu kita dipilih untuk bisa menjadi alat bagi Tuhan, bagi bangsa ini. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi apa? Jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, katakan dengan sungguh, dari segala bangsa Tuhan, yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi dengan syukur. Kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan. Kita sambil bertepuk tangan Dan yuk. hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami.
umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju buat pemenang. Bukan lagi yang akan kemuliaan, bukan lagi yang akan kebesaran, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa dia? Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan lagi yang akan kemuliaan, bukan lagi yang akan kebesaran, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan lagi yang akan kemuliaan, bukan lagi yang akan kebesaran, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Yes, silakan duduk jemaat Tuhan. Persembahan boleh dijalankan. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Praniut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada pengumuman tambahan tertuju kepada kaum wanita, yaitu JDA, Jaringan Doa Wanita Kota Palu, akan diadakan di Gereja GPDI Shekinah Tondo, Jalan Fatufuri Tondo, yaitu besok hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 jam 17.30. Jadi kaum wanita langsung saja ke Gereja Shekinah.
Saya juga menyapa bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Mari bergabung dalam ibadah kami yang sudah ditayangkan tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu selalu baik, Tuhan. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Katakan firman-Mu Tuhan. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Nyanyikan dengan sungguh pujian ini. Engkau yang terbaik Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku. Kami mau mengarahkan Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lambat telah berlalu. Pernah terbatas oleh pikiran kami Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Saya rindu jemaat Tuhan saja yang naikkan pujian ini, naikkan dengan kesungguhan hati kita. Katakan, melupakan yang di belakang kami Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Yang lama sudah berlalu Tuhan. Sama-sama kita naikkan. Bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapan.
pikiranku, firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Haleluya Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari sembah Dia pagi hari ini. Mari kita bersyukur saudara. Kita bersyukur punya Dia. Kita bersyukur punya Dia, punya Yesus. Mari naikkan syukurmu pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini menolong kami, mempersiapkan setiap hati kami Tuhan. Menolong setiap kami, siapapun kami pagi hari ini. Kami bersyukur buat rencana-Mu. Kami bersyukur Engkau tidak pernah menyerah dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah membuang kami. Kami bawa syukur kami. Kami bawa syukur kami. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hati kami. Haleluya. Kami bawa hati kami. Kami bawa hati kami. Percaya Roh-Mu merebus tempat ini. Penuhi setiap kami. Ya Roh Kudus, Kau ada di sini. Dan itu yang paling penting bagi kami. Itu yang paling penting bagi kami. Ini baik, ini baik. Kehadiran-Mu itu yang paling penting bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, ibadah kami akan menjadi sia-sia tanpa kehadiran-Mu. Dan kami rindu Engkau bukan cuma hadir di tempat ini, tapi nyatakan apa yang Engkau mau untuk kehidupan kami. Mbak berdoa buat setiap tanah hati kami. Biarlah tanah hati yang bukan berbatu, bukan berduri Tuhan. Tetapi tanah hati yang subur Tuhan. Tanah hati yang dimana firman-Mu sebentar benar-benar tertanam, mengambil bagian yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, biarlah Engkau yang mengajar kami. Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kami. Tuhan, hamba sadar, hamba tahu hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Dan biarkan Tuhan Engkau sendiri dengan Roh-Mu yang luar biasa itu mengajar kami pagi hari ini. Melingkupi kami dengan hadirat-Mu, melingkupi kami dengan sukacita, melingkupi kami dengan damai-Mu. Terlebih Tuhan, berikan hati yang lapar, berikan hati yang haus Tuhan. Dan kami tundukkan segala kekerasan hati. Kami patahkan, hancurkan segala tipu daya setan Tuhan. Segala Tuhan roh kesombongan yang masih ada dalam kehidupan jemaat, bukan kami patahkan, hancurkan
hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kami dengan kerendahan hati Tuhan datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami diisi dengan kebenaran akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum saudara duduk, katakan kiri kanan, Tuhan Yesus baik, amin. Dengan senyuman yang tentunya yang terbaik. Suatu anugerah kita boleh bersama-sama saudara. Dan kita percaya bahwa setiap detik adalah anugerah dan kemurahan Tuhan yang Dia berikan kepada saya dan saudara. Dan kita percaya bahwa anugerah itu tidak pernah habis dalam hidup kita. Amen. Ya, kebaikannya tidak pernah habis, kasih setianya tidak pernah habis dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, hari ini saudara saya masih tetap berbicara tentang kedewasaan karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya, dan tidak sedikit kita melihat saudara sangat disayangkan ya, sangat disayangkan bahwa ada begitu banyak orang-orang Kristen saudara yang sudah lama di dalam Tuhan ya, sudah istilahnya puluhan tahun di dalam Tuhan. Tetapi saudara mereka tidak maksimal di dalam mengikut akan Tuhan. Kita sedihnya saudara bahwa kehidupan rohani mereka mungkin secara fisik mereka sudah berusia ya, tetapi saudaraku secara rohani mereka masih sangat kanak-kanak. Dan ini sangat menyedihkan karena saudara mereka sudah istilahnya begini, sudah banyak membuang-buang waktu dalam kehidupan mereka. Sudah banyak membuang-buang kesempatan. Ya, menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ini sangat menyedihkan, saudara. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, pernah satu kali Yesus memberikan satu perumpamaan bahwa ada orang menanam sebuah pohon, saudaraku, dan pohon ini tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga kata tuannya, ayo tebang aja pohon ini, karena dia tidak menghasilkan apa-apa. Ya, mungkin tuannya melihat bahwa pohon ini sudah menghabiskan waktu. Ya, mungkin tuannya sudah menghabiskan banyak pupuk, banyak dana, banyak biaya. Ya, bahkan menyediakan lokasi tanah yang begitu baik. Tetapi ketika dilihat pohon ini, saudaraku, tidak menghasilkan buah, tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan. Akhirnya tuannya mengambil satu kesimpulan, ayo udah tebang aja. Tapi hambanya bilang, Tuhan tolong kasih kesempatan lagi. Tuhan tolong kasih waktu lagi. Nah, jujur aja seringkali saudara, ya jujur aja kemanusiaan kita hamba Tuhan ya, kemanusiaan kita pendeta, karena kita ini pendeta masih manusia Pak, ya kan, bukan manusia super, ya kan, ya kemanusiaannya kita saudara, aduh sayang sekali, ya mungkin sudah dicampur dengan sedikit kejengkelan, kok ini orang nggak berubah-berubah, kok ini orang tidak mengerti, kok ini orang sangat menyia-nyiakan kesempatan. Nah, kalau kita melihat dia bahwa dia sebenarnya punya potensi untuk bisa bertumbuh, untuk bisa menghasilkan buah, untuk bisa hidup lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi di hadapan Tuhan. Cuma seringkali mereka menyia-nyiakan itu. Dan mungkin tidak sedikit pendeta sudah, Tuhan kalau boleh ambil Jodia. Ya, coba ambil Jodia Tuhan ya, seperti itu. Tetapi kembali lagi bahwa ada kekuatan kasih karunia yang begitu luar biasa. Sehingga saudara, orang-orang yang seperti itu masih tetap terus diberi kesempatan, diberi waktu oleh Tuhan. Sampai mereka benar-benar menghasilkan buah. Saya percaya begini, bahwa kalau kita terhubung saudara, kita melekat kepada Yesus, saya tidak percaya bahwa orang Kristen itu tidak berbuah. Kalau hubungannya benar, saudara, kalau dia betul-betul melekat kepada Tuhan, maka saya percaya dia akan menghasilkan buah.
Kalau dia betul-betul terhubung dengan Tuhan, seperti yang Yesus katakan saudara di Yohanes pasal yang ke-15 tentang perumpamaan apa saudara? Ya. Apa? Ranting ya, ranting saudara, di mana saudaraku yang dikasih Tuhan, dia katakanlah akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, sampai di sini dulu. Nah, saudara, bahwa Tuhan itu saudara pokoknya kita ini adalah rantingnya, saudara. Dan ketika ranting itu saudara ia melekat kepada pokoknya, maka saya percaya begini bahwa ranting itu pasti akan berbuah. Karena di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Di dalam Yesus ada kepastian. Jangan saudara, wah. Dan kita tahu bahwa kalau orang dan Yesus ini selalu memberikan sesuatu yang selalu dan selalu pasti berkualitas. Nah, Yesus memberitahukan kepada kita ini bahwa kalianlah rantingnya dan untuk kalian bisa menghasilkan buah. Dan saya percaya ini bukan buah-buahan yang asal berbuah. Semua pohon bisa berbuah, tetapi untuk menghasilkan buah yang terbaik, yang berkualitas, tidak semua pohon bisa seperti itu, saudara. Saya percaya bahwa Yesus menghendaki memberitahukan kepada kita bahwa saudara dipanggil, saudaraku, semuanya, siapapun kita, diibaratkan seperti ranting. Ya, ketika engkau datang melekat kepada Yesus, engkau pasti menghasilkan buah. Dan ini bukan buah yang asal-asalan. Ini pasti berbicara tentang buah yang terbaik karena kita melekat kepada Sang Kristus yang saya percaya punya pribadi yang paling baik dalam kehidupan kita. Dan dikatakan saudaraku yang dikasih Tuhan pasti menghasilkan buah. Dan kalau saudara baca di ayat yang ke-15 ayat 16 dikatakan begini, bahwa bukan kamu yang memilih aku. Yohanes 15 ayat 16. Ya, tetapi akulah yang memilih kamu. Perhatikan, dan aku telah menetapkan kamu untuk menghasilkan apa? Buah yang apa? Buah yang lebat. Ya, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, ya, buah yang baik, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi ada kata menetapkan, ada suatu kekuatan, ada suatu kuasa yang Bapa berikan, kemampuan yang Bapa berikan kepada seluruh anak-anaknya. Agar engkau tahu hari ini bahwa ada satu kuasa yang diberikan Bapa kepada kita. Bukan cuma untuk menyembuhkan sakit penyakit. Tetapi kuasa dan kemampuan itu untuk menghasilkan buah yang seperti apa yang Tuhan mau. Dan tentunya saudaraku yang dikasih Tuhan, buah ini berbicara tentang buah yang matang. Buah yang sedap, saudara. Ya, saya percaya kita semua juga merindukan buah yang matang, pas matangnya. Ya, enak saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga Tuhan. Dia mau kita menghasilkan buah yang matang, saudara. Bukan yang pahit, ya. Bukan yang saudaraku buah yang tidak sesuai dengan apa yang Bapa mau, tetapi buah yang betul-betul seperti apa yang Bapa kehendaki. Ya, di dalam kehidupan kita. Jadi buah itu saudara adalah buah yang matang. Buah yang matang itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kedewasaan rohani dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang Kristen itu betul-betul melekat, tidak asal datang saja, tetapi betul-betul melekat saudara kepada Tuhan, maka saudaraku pasti kehidupannya akan menghasilkan buah. Dan kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ini saudara, bahwa ada dua orang, ya, ada dua orang yang dikatakan di situ saudara, ada dua jenis ranting yang
saudara tidak berbuah. Ya, ada 2 jenis ranting yang tidak berbuah. Yang dikatakan di situ saudara ayat kedua, dan setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ya ini tidak berbuah, saudara dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Nah saudara, kata dipotong di sini saudara bukan berarti saudara dia dipotong lalu dibuang. Ini bukan arti yang seperti itu. Tetapi saudara, kita tahu bersama bahwa seringkali kita melihat saudara ada ranting yang saudara itu tidak maksimal melekat kepada pokok. Ya, kita masih lihat dia masih menggantung kepada pokok itu, tetapi tidak maksimal, saudara. Ya, mungkin saudara pernah lihat di rumah saudara, ya ada ranting yang sudah tidak maksimal lagi. Ya, dia masih melekat tapi tidak maksimal. Sehingga ranting ini saudara tidak bisa menghasilkan buah karena dia tidak maksimal melekat kepada sang pokoknya. Apa yang dilakukan saudara oleh Tuhan? Ya, dan saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Ya, Tuhan tidak langsung membuang, saudara. Kalau mungkin saudara punya pohon seperti itu, ini kok rantingnya tidak lama lagi ini jatuh ini. Pasti saudara apa? Saudara pasti langsung tebang aja, buang. Kan seperti itu. Tetapi tidak, saudara. Tuhan masih berikan kesempatan. Ya, diperbaiki, saudara. Diperbaiki sehingga dia maksimal melekat kepada saudara pokoknya, saudaraku, sehingga dia bisa menghasilkan buah. Tetapi yang ayat yang ke-6, saudara, di sini dikatakan bahwa barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, jenis ranting ini saudara adalah jenis ranting yang saudara menolak untuk diubahkan, menolak untuk diperbaiki kehidupannya. Makanya kita perlu waspada di dalam kehidupan kita. Bahwa memang salah satu hal yang membuat kita tidak bertumbuh, tidak dewasa di dalam kerohanian kita adalah adanya dosa yang dipelihara dalam hidup kita. Kita perlu waspada ini dalam kehidupan kita, bahwa jangan sampai saudara dosa ini, pelanggaran ini, kesalahan ini kita pelihara. Dan saya ada beberapa melihat orang-orang saudara dengan penuh kekerasan hati. Tidak mau diubahkan, tidak mau dengar firman, tidak mau dinasehati. Mungkin ketua kliknya sudah nasihati, ayo Pak, ayo lakukan ini perintah Tuhan dan sebagainya. Tapi dia tetap menolak. Mungkin di luarnya dia bilang, ya. Tapi di dalamnya dia punya kekerasan hati. Dan dia pelihara itu. Saya mau berkata kepada saudara bahwa ketika masih ada dosa, ketika masih ada kompromi di dalam kehidupan kita, maka saudara bukan berarti bahwa tidak bisa kita bertumbuh, tapi sangat sulit untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga saya mau bilang begini, bahwa ketika ada dosa itu yang kita pelihara di dalam hidup kita, dosa itu yang akan membuat kita keras hati. Kalau dosa itu tidak dibereskan, saudara, tidak diselesaikan, maka sangat sulit kita untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa dosa itu yang menghalangi pertumbuhan kita. Ya mungkin saudara berpikir, ini kan kecil. Tetapi justru itu yang menghalang-halangi selama ini. Sehingga saudara tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan sudah memberikan waktu, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Tetapi kita menolak untuk tinggal di dalam Tuhan. Kita menolak untuk berpegang, kita menolak untuk tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan saudara tega melihat kita, saudara binasa. Tetapi percayalah begini, bahwa itu karena pilihan kita. Itu karena kita yang tidak mau untuk menerima, untuk mau dibentuk dan diubahkan oleh Tuhan.
Padahal Tuhan sudah menetapkan tadi kepada kita bahwa tidak mungkin kita berkata, wah sangat mustahil, tidak bisa, saya dewasa rohani, tidak bisa saya melakukan firman ini, biar yang lain melakukan. Saya tidak bisa, sulit. Tetapi seringkali itulah yang iblis lakukan dalam hidup kita. Dia melakukan apa? Dia mengintimidasi kita. Ya, dia memberikan kita, saudaraku, ya, panah-panah maut, ya. Artinya saudara, dia memberikan satu pemikiran, pola pikir yang kamu tidak bisa. Kamu tidak akan bisa seperti itu. Kamu tidak akan bisa diubahkan, kamu tidak akan bisa dipulihkan. Sehingga kita berkata, kita setuju dengan iblis dan berkata, oh ternyata memang mungkin sudah seperti ini yang Tuhan gariskan kepada saya. Ada begitu banyak, saudara, disayangkan bahwa orang-orang Kristen itu, saudara, mereka tidak mengerti tentang apa sebenarnya yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Mereka cuma mengerti bahwa Tuhan memberikan sorga, Tuhan memberikan pengampunan. Tetapi saya mau bilang begini, bahwa Tuhan juga memberikan satu kuasa kepada kita. Bukan cuma untuk berbuah, tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, coba kita lihat di dalam saudara, dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, di situ dikatakan begini, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, dikatakan ini, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat 6 dikatakan, saudara, karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan supaya dosa itu kehilangan powernya, kehilangan kuasanya, saudara. Sehingga dosa itu tidak lagi mengikat kita, kita menjadi pribadi yang bebas. Saudara harus ambil, ketika kita ikut Tuhan, kesimpulan ini yang saudara ambil, saudara, bahwa semua firman yang Tuhan beritahukan kepada kita itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekali lagi, semua firman, saudara, yang Tuhan sampaikan, kita dengarkan dalam kehidupan kita, kita baca, itu adalah untuk kebaikan kita. Ketika kita tahu firman ini, makanya saya bilang, umatku binasa karena enggak berpengetahuan. Kita enggak tahu bahwa Tuhan bukan cuma mengampuni kita, tetapi Dia memberikan satu kuasa kepada kita. Karena tidak sedikit anak-anak Tuhan, saudara, mereka terikat dengan satu dosa. Mungkin kemarahan, mungkin pornografi. Sehingga mereka tidak bisa maksimal di dalam Tuhan. Mereka tertuduh. Dan memang, saudara, iblis di akhir zaman ini berupaya bagaimana supaya anak-anak Tuhan tidak maksimal menghasilkan buah yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dengan anak-anak Tuhan membiarkan dosa itu, saudara, di dalam kehidupan mereka, maka kita harus tahu begini, bahwa dosa itu, saudara, akan terus mengikat kita. Sekali lagi, akan terus mengikat saya dan saudara kalau kita izinkan dia, saudara. Dan dosa itu akan membuat kita keras hati. Dan akibatnya, saudaraku, bukan karena Tuhan, tapi karena keputusan kita, ranting itu patah, keluar dari carangnya, pokoknya, saudara, keluar dari pokoknya. Dan kita tahu bersama bahwa ketika ranting itu sudah keluar dari pokoknya, dipastikan ranting itu mengalami kekeringan dan mati.
Kalau hari ini kita berkata, sudahlah begini-begini saja. Tidak maksimal seperti ranting itu. Tidak maksimal melekat. Tidak tepat seperti apa yang Bapa kehendaki, saudara. Maka tidak menutup kemungkinan hidup kita menjadi kering. Kering hadirat Tuhan. Kering damai sejahtera. Kering dalam perkara-perkara rohani. Karena kita betul-betul tidak maksimal, asal-asalan saja. Sehingga kita tidak maksimal di dalam Tuhan. Jadi kalau kita hari ini tidak mengambil keputusan bahwa kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mau betul-betul melekat. Ya. Melekat artinya saudara ada relasi yang benar, ada hubungan yang benar. Ada hubungan yang tepat dengan Tuhan. Ada kasih dan ada perbuatan yang benar dalam hidup kita. Itu melekat. Jadi sekali lagi saudara, adanya relasi, adanya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kemarin saya bilang di OT anak-anak muda, hubungan kita dengan Tuhan itu dibayar dengan harga yang mahal. Setuju enggak saudara? Dibayar dengan harga yang mahal. Supaya saudara bisa terhubung dengan sorga, terhubung dengan Bapa. Yesus bayar dengan mahal. Waktu kita terhubung dengan sorga, otomatis hadirat Tuhan, semua berkat-berkat sorga jadi bagian hidup kita. Tugas kita apa saudara? Bukan cuma meminta berkat, bukan cuma meminta hadirat Tuhan, tapi tugas dan tanggung jawab kita yang cukup lumayan berat. Apa itu? Menjaga hubungan ini tetap benar. Saya bilang kepada anak-anak muda, tidak semua orang masuk gereja, waktu masuk gereja memuji Tuhan, nggak ngalamin hadirat Tuhan. Ada yang nggak ngalamin. Ada yang begitu muji Tuhan langsung terkoneksi dengan Tuhan. Ada yang muji Tuhan orang dia gini dalam gereja, orang ngasih muji Tuhan dia gini. Atau dipusingkan dengan hal yang lain. Mungkin tokonya, aduh omsetku hari ini bagaimana. Tetapi ada yang betul-betul begitu dia menyembah, begitu dia memuji Tuhan, langsung terkoneksi dengan sorga, langsung terfokus dengan sorga. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga saudara dia mengalami, saudaraku yang dikasih Tuhan, gairah ilahi. Yang saya mau bilang, mengalami satu sukacita yang luar biasa, yang saya percaya dunia tidak bisa berikan. Yang saya mau bilang begini, sayang sekali bahwa anak-anak Tuhan kehilangan ini dalam hidup mereka. Sayang sekali gereja kehilangan ini, padahal sudah dibayar dengan mahal. Bahwa kita bisa menikmati hadirat itu. Kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Kita bisa menikmati ketika kita menikmati damai, sukacita, ketika kita terhubung benar-benar dengan Dia. Jangan saudara ngaku orang percaya kalau perbuatanmu tidak sesuai dengan imanmu. Jujur aja saudara, ada begitu banyak orang bilang saya orang percaya, tapi bagaimana perbuatanmu? Itu yang disebut melekat saudara. Melekat itu seperti ini, dimulai dari hubungan, ya kasih, ada kasih di dalamnya, dan saudara ada aksi. Aksi itu apa? Ada tindakan perbuatan yang sesuai dengan iman. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Kita ngaku orang percaya. Tapi begitu dilihat di luar di dunia nyata. Aduh saudara. Jauh daripada yang dikatakan orang percaya. Sayang sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau membereskan hari ini. Ada kuasa yang Bapa berikan kepada saya dan saudara. Untuk kita bisa melawan ini. Untuk kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita disuruh memilih. Apakah kita memilih untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kau menjaga hubunganmu dengan Tuhan, dengar baik. Itu kau sama dengan menjaga hadirat Tuhan dalam hidupmu. Kita diperhadapkan pilihan, ada potensi untuk kita mungkin korupsi, ada potensi mungkin ada peluang untuk kita lakukan dosa.
kita melakukan pelanggaran, tapi kita pilih gini, enggak. Saya lebih memilih untuk tetap hidup benar. Saya lebih memilih untuk menjaga hubunganku dengan Tuhan. Saya lebih memilih untuk hidup benar. Sekalipun orang-orang di sekeliling kita, bro, sudahlah seperti itu bro. Aduh, sudah tidak zamannya lagi jaga kekudusan. Sudahlah bro, ayolah, mumpung kita masih muda, hidup cuma sekali. Kita ini sudah mau mati. Kalau ada yang bilang begitu, justru kita akan bilang, justru kita mau mati ini kita jaga betul. Karena umur kita 70. Paling kuat berapa? 80. Saya kemarin ke mertuanya Ko Dedi, saya lihat umurnya 93. Masih kuat jalan, masih kuat ngobrol, masih ingat yang lalu-lalu. Saudara, umur kita ada yang mencapai 80, puji Tuhan. Tapi saudara nanti berakhir. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah ketika kita mati. Disitulah kehidupan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau saudara cuma mau menikmati kesenangan sesaat yang merusak hubunganmu dengan Tuhan, yang membuat engkau jauh daripada Tuhan, lepaskan itu saudara. Sekalipun mungkin secara manusia saya rugi. Secara manusia, waduh, ini rugi sekali saya. Tetapi saudara, itulah pengorbanan kita untuk kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan percaya iblis bicara di pikiranmu bahwa tidak bisa, dosa ini tidak bisa lepas. Kamu akan tetap terus begini. Enggak. Jangan saudara. Tuhan sudah memberikan satu janji bagi kita. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dikatakan begini, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tuhan sudah menetapkan kita. Tuhan sudah menguduskan kita. Artinya ini memisahkan kita, memberikan kita kuasa untuk kita bisa melawan itu. Untuk kita bisa berkata tidak kepada dosa. Karena saya bilang saudara, orang-orang yang terikat narkoba, orang-orang yang melakukan kejahatan seringkali bilang begini, sebenarnya Pak saya mau berubah, saya mau lepas Pak. Saya mau tinggalkan itu Pak, tapi tidak mampu saya. Apalagi yang biasa yang asap-asap toh. Saya sudah coba makan gula-gula 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Berhenti 1 bulan, merokok 12 bulan. Kan seperti itu kadang-kadang. Tidak ada, seakan-akan saudara, ikatan-ikatan itu lebih kuat. Dan tidak sedikit yang tersinggung gara-gara disinggung. Padahal memang Alkitab itu untuk menyatakan apa? Menyatakan apa saudara? Kesalahan. Firman Tuhan itu bukan cuma menyatakan tentang pengampunan dan berkat, tapi firman Tuhan itu juga menyatakan kesalahan. Dalam 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar. Ya, mengajar kita untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita saudara cuma maunya yang enak-enak saja, ya terbuai dengan saudara sesuatu yang enak-enak aja. Karena ya sekarang kan orang bisa memilih mau pergi di gereja mana, sesuai dengan apa yang telinganya mau mendengar, yang enak-enak aja. Tapi kalau kita baca Alkitab bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, berguna untuk apa? Untuk mengajar, untuk apa juga. Berarti gini, menyatakan kesalahan, menyatakan itu dosa, itu bermanfaat untuk siapa? Untuk kita. Karena kita tahu bahwa dosa ini merusak, bukan cuma merusak hubungan kita dengan Tuhan, tapi dosa ini merusak hubungan kita dengan istri, bahkan merusak
keluarga, rumah tangga. Jadi dosa itu tidak pernah mendatangkan kebaikan. Dosa itu selalu merusak kita, menghancurkan kita, bahkan untuk membinasakan kita. Makanya dengar baik hari ini bahwa saudara, Tuhan mau ketika engkau tinggal di dalam Tuhan, melekat kepada Yesus, supaya engkau mendapatkan kebebasan sejati daripada Tuhan. Supaya engkau dilepaskan, dibebaskan. Ada Roh Kudus di dalam hidupmu yang memampukan kita untuk tidak berkata, untuk kita berkata tidak kepada dosa. Untuk saya tidak mau pelanggaran ini. Kalau itu merusak hubungan kita dengan Tuhan, kalau itu menyakiti hati Tuhan, seharusnya orang yang dewasa di dalam Tuhan sudah tidak lagi perlu tanya pendeta. Kalau kita sudah merasa, ini sudah tidak betul ini. Ini sudah mengganggu hubungan saya ini dengan Tuhan. Saudara, lebih mudah jatuh barang itu ke bawah daripada kita mengangkat barang itu kembali ke semula. Lebih gampang jatuhnya daripada kalau kita mau mengangkat barang itu. Bisa ke atas, bisa, tapi susahnya minta ampun. Ibaratnya sebuah rumah yang hancur gampang, tapi untuk membangun kembali sangat sulit. Bukan tidak bisa, sulit. Waktu kita bermain-main, dengar baik, waktu kita bermain-main dengan dosa ini, saudara. Kita bermain-main dengan dosa ini, kita gak peduli firman. Wah udahlah, saya juga bisa dengan kekuatan saya bisa sukses hari ini karena begini, karena kepintaran saya dan sebagainya. Kita sombong, kita tidak mau ngandalin Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Dengar baik, bukan Tuhan nanti yang artinya begini, bahwa bukan Tuhan yang mau menghancurkan saudara. Saya gak ngancam saudara, tetapi Tuhan tahu bahwa iblis ini datang bukan untuk saudaraku main-main kepada saudara, tetapi untuk betul-betul menghancurkan. Dan sangat menyedihkan kalau kita sudah hancur baru sadar ternyata kita hancur. Yesus sangat jelas berkata kepada kita bahwa di luar aku, jangan pernah berani ranting itu keluar daripada pokoknya. Jangan kita berani hidup kita ini keluar daripada firman Tuhan. Jangan saudara. Tapi kita berupaya, mungkin kita harus berkorban untuk melakukan firman. Mungkin kita saudaraku yang dikasih Tuhan disinggung. Mungkin kita saudara berkorban waktu, tenaga, bahkan perasaan kita. Mungkin harga diri kita diinjak-injak karena kita lakukan firman. Kita mampu membalas sebenarnya kepada orang yang menyakiti kita, yang fitnah kita. Kita sebenarnya mampu saya sebenarnya mampu untuk balas dia. Karena saya punya uang lebih, mungkin kedudukan yang bisa untuk menghancurkan dia. Tetapi kita datang merendahkan diri kepada Tuhan. Karena jujur saudara, kalau kita enggak dewasa, harga diri kita bukan sama Tuhan, tapi apa yang kita miliki. Waktu harga diri sudah disinggung saudara, waduh. Waktu kita, sebenarnya saya bisa balas. Tapi Alkitab berkata apa? Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Mari hari ini Tuhan menawarkan kebebasan. Tuhan menawarkan pemulihan dalam hidup kita. Saya percaya hari ini saudara, Roh Kudus sudah bicara di dalam hatimu. Ada sesuatu yang hari ini perlu engkau lepaskan. Mungkin emosi kita sering meledak-meledak. Disinggung sedikit meledak. Dan saya banyak menyaksikan saudara. Orang kalau disinggung langsung meledak. Wah, dalam rumah itu habis. Mungkin itu yang mengikat engkau. Mungkin orang gak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan hari ini adalah, kalau kau dengar firman ini, berarti gini, masih ada harapan. Hari ini, kalau kau mengambil keputusan, ya Tuhan, saya mau diubahkan. Saya mau dipulihkan, saya mau dibebaskan. Maka saya percaya Roh Kudus akan menolong saya dan saudara
untuk kita betul-betul dibebaskan. Untuk kita betul-betul kata firman Tuhan dibersihkan. Dibersihkan dari segala sesuatu yang selama ini menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Atau hubungan kita dengan istri kita. Ataupun dengan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak saudara bilang begini, papa itu kalau di gereja kayak malaikat. Tapi kalau pulang ke rumah kayak malaikat maut. Makanya lebih suka papa di gereja saja terus. Supaya papa terus jadi malaikat. Tapi kalau papa sudah pulang ke rumah, tanang. Seperti hakim yang agung datang. Untuk memberikan satu keputusan. Ya kan seperti itu kan. Makanya terus kita ini dibersihkan saudara. Dibersihkan terus. Sampai betul-betul bersih. Dan ketika bersih, Alkitab katakan buahnya lebat. Jadi saudaraku, ya penghalang-penghalang ini yang merintangi kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Yang merintangi kita untuk menghasilkan buah. Yang merintangi kita untuk dewasa. Makanya Paulus bilang, ini yang membebani kita ketika kita mau berlari. Menuju kepada tujuan yang Tuhan siapkan. Gak bisa lagi, kenapa? Beban dosa itu merintangi. Kalau hari ini ada bapak-bapak bilang sebenarnya saya mau berubah Pak. Saya mau berubah. Tapi tidak bisa. Jangan katakan tidak bisa. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya. Lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Dan kita memiliki kuasa itu. Untuk kita bebas. Sehingga ketika saya dan saudara dibebaskan dari dosa itu. Maka ranting itu akan melekat kepada pokok. Dan ranting itu akan menghasilkan buah. Yang pertama buah apa? Buah pertobatan. Kita akan pertobatan itu apa? Jangan cuma saudara bilang, itu kaum seberang yang perlu bertobat. Tapi jujur aja, anak-anak Tuhan harus banyak juga koreksi diri dan banyak juga bertobat. Karena pertobatan itu bukan waktu, oh saya percaya Yesus, terima Yesus, saya sudah bertobat, saya sudah lahir baru. Tetapi pertobatan itu sebenarnya harus hari ke hari. Roh Kudus memperingatkan kita untuk kita bertobat. Ada buahnya yang Tuhan lihat. Bertobat itu berarti kita meninggalkan betul-betul sifat kanak-kanak rohani, kanak-kanak kita. Kita meninggalkan betul-betul dosa yang selama ini merintangi kita. Dan saya percaya saudara, coba bayangkan. Kalau istri atau suami sudah betul-betul bertobat, berubah. Coba bayangkan istri-istri kalau suami saudara sudah bertobat. Yang kemarin, plit. Tiba-tiba dia datang. Saya dijamah Tuhan ini. Apa yang kau mau, Ma? Ini kartu ATM, lengkap dengan PIN-nya. Saya pas percaya istri-istri langsung bilang, wow. Dan demikian juga sebaliknya. Ketika istri berubah, saudara, wah. Makanya saya pernah satu kali, saudara, ini gurau ya, saudara, gurauan dengan teman. Dia bilang enak ya kita di hotel ya, kita lagi breakfast saudara, sarapan. Ya, tiba-tiba datang pelayannya, boleh diangkat ini Pak? Oh iya, ada lagi yang perlu saya bantu dan tolong Pak. Kalau di rumah istri bagaimana saudara? Masak sendiri, capek saya juga begini. Nah, kadang-kadang seperti itu saudara. Tapi kalau dia tiba-tiba berubah. Pak mau minum kopi. Terus dengan pisang gorengnya Pak. Saya bilang memang. Langsung luar biasa. Jangan bilang ada maunya. Tidak ya saudara. Tapi kalau ada perubahan-perubahan di situ saudara. Belum saudara masuk sorga. Saudara sudah mengalami sorga. Amin. Bapak-bapak saya yang amin ini, berarti ibu enggak mau ini. Saya percaya bahwa ketika terjadi perubahan, maka keindahan hidup itu luar biasa, saudara. Ya suami tidak sabar lagi mau pulang, ya kan gitu kan? Ya kan istri dengan semangat masak di rumah. Kan seperti itu. Jadi, saudara, Tuhan menghendaki seperti itu. Dan itu adalah janji Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, pasti ada kepastian dalam kehidupan kita.
Maka oleh sebab itu hari ini izinkan Roh Kudus untuk memberitahukan kepada saudara apa yang merintangi, apa yang membebani, apa yang mengikat engkau. Saya tutup ya saudara. Ada satu hal yang saudara Tuhan taruh. Ada orang yang hidupnya itu penuh dengan ketakutan, ketakutan yang tidak sehat. Sedikit takut saudara. Sehingga menyebabkan dia orang-orang ini dipenuhi dengan penyakit. Karena dia ketakutan. Sedikit dengar sesuatu, tidak bisa dengar sesuatu yang saudara salah. Begitu dengar sesuatu sudah ketakutan luar biasa. Begitu dengar chip akan masuk, sudah ketakutan. Antikris datang. Aduh, bagaimana? Ada ketakutan yang tidak sehat. Yang saya mau bilang ini bukan berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan mau bebaskan engkau hari ini. Tuhan mau bebaskan engkau. Tuhan mau engkau penuh dengan sukacita, penuh dengan damai. Saudara, kalau Tuhan bilang ada pengharapan di dalam Tuhan, itu bukan main-main. Tuhan bilang seperti itu. Waktu pengharapan itu diresponi dengan jiwa, pikiran kita, perasaan kita, saudara. Maka pikiran-pikiran yang mengganggu akan menjadi saudaraku berpikir positif. Oh iya, dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Ada harapan sekalipun bagi pikiran kita, oh tidak ada harapan lagi. Tapi begitu ada pengharapan dari Tuhan, ada harapan. Hati kita ketika ada harapan, oh ya, segala sesuatu yang hari ini saya alami pasti mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Akhirnya kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Nah, saya percaya bahwa Roh Kudus hari ini mau membebaskan kita, mau memulihkan kita, mau membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang seperti apa yang Bapa kehendaki. Amin. Mari bangkit berdiri bersama dengan saya. Bapa, aku percaya Engkau selalu ada dalam hidup kami. Melalui Roh-Mu Engkau tinggal di dalam hidup kami. Sehingga Bapa, kami percaya dengan Roh Kudus itu kami mengalami kemenangan. Nyatakan kuasa-Mu Roh Kudus hari ini. Bagi mereka yang saat ini Tuhan sudah membuka hatinya, biarkan Roh Kudus menerobos itu, menjamah, membebaskan, memberikan satu keyakinan bahwa mereka mampu Tuhan. Mampu untuk mengatasi itu. Pergumulan ataupun ikatan-ikatan dosa itu mampu dilepaskan dengan pertolongan dan kekuatan daripada Engkau. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Batakabaya nama syakabaya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak.
ada di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini dan mau mengubah hidup kita. Dia ada di tempat ini, saudara. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalir Tuhan, pulihkan kami di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan. Katakan mengalirlah. Kuasa Roh Kudus. Rabatakabayana syakabayana. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Rabatakabayana masyakaralala. Sekali lagi mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Rabatakabayana. Teropos Roh Kudus. Lepaskan. Terlepas. Rabatakabayana. Terlepas. Terlepas. Sembadia, Rabatakabayana namanya Syakarala. Terobos hidup kami, terobos hidup kami. Rabatakabayana masa, Rabatakabayana Syakarala. Apapun dosa itu, apapun ikatan itu, dalam nama Yesus terlepas, terlepas, terlepas. Syakarala, terlepas. kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah pulihkan kami. Kami akan yakin dan percaya bahwa kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Terima kasih atas firman-Mu. Kami ingin menjadi anak-Mu yang berbuah-buah lebat. Pakai seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan. Akhir zaman ini sehingga nama-Mu dipuji, dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kau berkati juga ulang tahun Petra yang ke-53 Tuhan di ujung pandang tanggal 29 sampai selesai. Semua berjalan yang lancar, hamba-hamba makin dikuatkan sehingga kami sudah menjadi saudara berkat untuk jemaat. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati pekerja usaha sidang jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan usahakan Engkau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Pulihlah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin.